Prosedur medis untuk menangani gangguan irama jantung dilakukan secara minimal invasif. Nama prosedurnya adalah kateter ablasi. Dalam prosedurnya tidak perlu sayatan dan pemulihannya jauh lebih cepat. So, how does it works? Simak video ini sampai selesai ya. Apa itu gangguan irama jantung atau aritmia? Jadi aritmia adalah gangguan irama sehingga irama jantung menjadi tidak teratur, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Dalam kondisi normal, denyut jantung manusia itu berada di kisaran antara 60-100 kali per menit. Sehingga kalau denyut jantung di bawah atau di atas angka itu, atau masih di antara 60-100 tapi tidak teratur, maka sudah menjadi indikasi adanya gangguan irama jantung. Apa sih bahayanya aritmia? Aritmia dapat menurunkan kualitas hidup, menyebabkan gagal jantung dan stroke, serta mengakibatkan kematian mendadak. Untuk mengatasi aritmia, kateter ablasi bisa menjadi salah satu solusinya. Ablasi adalah prosedur minimal invasif untuk menghilangkan arus listrik yang tidak normal di dalam jantung. Dan bila dibandingkan dengan obat-obatan, tindakan kateter ablasi jauh lebih efektif. Bahkan pasien sangat mungkin untuk tidak perlu lagi konsumsi obat seumur hidup setelah tindakan. Memang bagaimana sih cara kerjanya ablasi? Gambaran sederhananya seperti ini. Bayangkan jantung itu sebagai rumah Anda. Nah, layaknya sebagai rumah pada umumnya akan ada aliran listrik, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas di rumah Anda sendiri. Nah, suatu hari arus listrik di rumah Anda korslet, sehingga arus listrik menjadi tidak stabil. Nah, kondisi inilah yang mirip dengan aritmia. Kemudian karena korslet, datang teknisi untuk mencari jalur kabel yang rusak itu dan memutus atau menonaktifkan bagian yang korslet supaya arus listrik kembali menjadi normal. Ablasi pun seperti itu. Saya dengan menggunakan selang kateter akan mendeteksi sinyal listrik jantung untuk menemukan titik yang membuat jantung bekerja dengan tidak normal. Setelah jaringan listrik abnormal ditemukan, ujung kateter akan memberikan energi pada area yang tidak normal tersebut supaya jaringan listrik abnormal terputus dari jantung dan jantung kembali bekerja dengan normal. Jika sahabat Mika memiliki indikasi untuk dilakukan ablasi, dokter akan menjadwalkan tindakan ablasi dan menganjurkan beberapa pemeriksaan sebelum tindakan. Antara lain, pemeriksaan darah, USG jantung, dan jika diperlukan, CT scan dan MRI jantung. Sebelum ablasi, dokter akan memastikan lagi kondisi pasien agar siap menjalani tindakan. Lalu pasien juga harus puasa selama minimal 6-8 jam sebelum menjalani ablasi. Jika sudah siap, pasien akan dibawa ke ruang cath lab dan mendapatkan bios lokal atau bios total sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian, dokter akan memasukkan kateter melalui pangkal paha ke dalam jantung dan memetakan aktivitas listrik di dalam jantung. Pergerakan kateter akan dipantau melalui layar monitor. Ujung kateter akan mendeteksi sinyal listrik jantung sehingga titik yang menyebabkan irama jantung menjadi tidak normal dapat terdeteksi. Setelah terdeteksi, ujung kateter akan mengeluarkan energi untuk memutus jalur listrik yang tidak normal, dan jika sudah selesai, kateter akan dilepas, kemudian pasien bisa kembali ke kamar perawatan untuk pemantauan lebih lanjut. Setelah ablasi, sahabat Mika harus beristirahat selama beberapa jam supaya pangkal paha tidak bengkak. Selama sahabat Mika menjalani masa pemulihan di ruang rawat inap, dokter akan tetap melakukan observasi untuk memastikan sahabat Mika dalam kondisi yang stabil. Perawat juga akan memeriksa secara serial irama jantung menggunakan EKG. Sahabat Mika tidak perlu khawatir dengan lamanya perawatan. Jika tidak ada komplikasi lain, sahabat Mika hanya perlu menginap 1 malam setelah prosedur ablasi. Setelah itu, sahabat Mika bisa pulang pada keesokan harinya. Setelah pulang, jangan lupa tetap kontrol pada 1 atau 2 minggu setelah ablasi untuk memastikan gejala aritmia tidak berulang. Dan jika perlu, akan dilaksanakan pemeriksaan Holter monitoring lagi setiap beberapa bulan untuk memastikan aritmia tidak kambuh. Gangguan irama jantung atau aritmia memang penyakit yang tidak bisa dianggap remeh, karena tidak hanya sekedar menurunkan kualitas hidup, tetapi juga mengancam nyawa. Untuk itu, aritmia perlu dideteksi dan ditangani sedini mungkin supaya tidak timbul komplikasi. Jadi, sahabat Mika harus segera memeriksakan diri ke dokter, terutama jika ada gejala aritmia seperti berdebar-debar, pingsan, mudah lelah, dan dada terasa tidak nyaman. Dalam beberapa kasus, aritmia bisa saja tidak ada gejala, tapi jika dibiarkan akan tetap memberikan dampak yang serius. Karena itu, disarankan sahabat Mika untuk melakukan check up rutin 1 tahun sekali.
Sahabat Mika bisa buat janji temu dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Heart and Vascular Center Mitra Keluarga Waru. Saya, Dr. Rafdi, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia. Salam sehat dan sampai jumpa di Mitra Keluarga Waru. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.